Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai konsep akuntansi pada pegadaian syariah. Perkenalkan, saya Rani Pramawati dan ketiga teman saya, Jihan Novita Arselia, Ediningsi Budistiani, dan Risa Eka Wijayati. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Secara etimologi dalam Islam, akuntansi berasal dari bahasa Arab, yaitu muhasabah yang berasal dari kata hasabah. Hisabah artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata, dan menghisap, yakni menghitung dengan seksama atau teliti, yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kemudian pengertian pegadaian syariah. Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut arahan. Kata arahan sendiri berasal dari bahasa Arab rahana, yarhanu, dan rahnan, yang artinya menetapkan sesuatu. Selanjutnya adalah konsep pegadaian syariah. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, murtahin atau penerima barang. Kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Keempat, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang kelima, penjualan marhun. Selanjutnya, rukun gadai syariah. Rukun gadai syariah antara lain: pertama, adanya ijab qabul. Kedua, adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai. Yang ketiga, adanya jaminan berupa barang yang mempunyai nilai atau harta. Yang terakhir, adanya utang atau marhun bih. Yang selanjutnya, hak dan kewajiban gadai syariah. Hak dan kewajiban gadai syariah ada dua. Yang pertama, hak dan kewajiban untuk murtahin. Hak pemegang gadai. Yang pertama, gadai berhak menjual marhun apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang. Sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun bih dan sisanya dikembalikan pada rahin. Yang kedua, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. Yang ketiga, selama marhun bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai. Kewajiban pemegang gadai. Yang pertama, pemegang gadai berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun apabila hal itu terjadi dikarenakan kelalaian si pemegang gadai. Yang kedua, pemegang gadai tidak diperbolehkan menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri. Yang terakhir, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun. Untuk yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban rahan. Untuk yang hak pemberi gadai, yang pertama, berhak untuk mendapatkan kembali marhun setelah pemberi gadai melunasi marhun bih. Yang kedua yaitu berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya marhun apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin. Yang ketiga yaitu berhak mendapatkan sisa dari penjualan marhun setelah dikurangi biaya pelunasan marhun bih dan biaya lainnya. Yang keempat, berhak meminta kembali marhun apabila murtahin telah jelas menyalahgunakan marhun. Untuk yang selanjutnya yaitu kewajiban pemberi gadai. Yang pertama yaitu berkewajiban untuk melunasi marhun bih yang telah diterimanya dari murtahin dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu berkewajiban melakukan penjualan atas marhun miliknya apabila dalam jangka waktu yang telah
ditentukan rahim tidak dapat melunasi marhun bih kepada murtahin. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menanyakan langsung melalui chat. Terima kasih.